Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN bersama saya Ibu Dila. Masih tentang bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya silakan perhatikan peta konsep bab 2 berikut. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, minggu kemarin kalian juga sudah belajar tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Hari ini kita akan belajar tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita simak. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 4 alinea yang sudah Ibu tugaskan untuk dihafalkan ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan alinea pertama terlebih dahulu. Coba alinea pertama ini bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, pada alinea pertama ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Jadi dari alinea tersebut terpancar tekad, semangat bangsa Indonesia untuk menegakkan dan menentang penjajahan, baik penjajahan di Indonesia maupun di negara lain atau di dunia. Nah, alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Jadi, kemerdekaan bebas dari penjajahan itu merupakan hak asasi ya, tidak boleh diambil oleh orang lain, tidak boleh diambil oleh negara lain. Nah, yang ketiga, alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, ini bukti Indonesia mendukung kemerdekaan terhadap bangsa-bangsa lain, yaitu melalui Konferensi Asia Afrika. Nih, ini tokoh-tokoh pendiri bangsa yang sedang melakukan Konferensi Asia Afrika. Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Juga tidak sesuai dengan peri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Diskriminatif itu tidak diperlakukan dengan baik. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Adanya penjajahan ini bukti di Indonesia itu ada kerja paksa, kerja rodi, kemudian romusa, itu adalah penjajahan di Indonesia. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Nah, berikutnya tentang perjuangan bangsa Indonesia. Gambar hanya pemanis ya.
Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong oleh keinginan supaya berkehidupan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi perjuangan ini didorong karena kita merasa sudah menderita selama ratusan tahun, ada muncul keinginan untuk merdeka bebas dari penjajahan. Maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kita lanjut ya. Pada alinea kedua ini berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Jadi, alinea ini mencerminkan kebanggaan perjuangan bangsa Indonesia dan perjuangan pergerakan. Bangsa Indonesia itu bangga karena kita melakukan perjuangan. Kemudian yang kedua, kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa. Nah, kemerdekaan yang diraih itu merupakan perjuangan dari founding father kita. Siapa aja? Masih ingat? Nah, yang ketiga, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Bukan akhir nih kemerdekaan itu. Karena di sini ada nih, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi hanya sampai pintu gerbang kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, negara yang merdeka itu apa sih? Negara yang merdeka adalah negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Nah, lanjut ya. Nah, ada lanjutannya nih. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis. Jadi, bersatu ini maknanya Indonesia berbentuk negara kesatuan, bukan negara-negara bagian. Meskipun negara Indonesia luas, negara Indonesia itu berbentuk kesatuan, tidak terpisah-pisah. Kemudian berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Jadi ketika Indonesia memutuskan untuk mengambil keputusan, tidak ada campur tangan dari negara lain. Nah, lanjut ya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara itu harus seimbang. Wah, ini ada yang salah nih. Yang keempat ini harusnya adalah hubungan antar negara dan warga negara, warga negara dan warga negara, warga negara dengan warga negara, masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Ini masuk ke bagian ketiga. Lanjut, makna makmur. Nah, makmur ini menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak secara material saja, maksudnya tidak hanya harus kaya, harus mapan semuanya, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan secara spiritual atau batin. Jadi percuma ya negara Indonesia negara yang kaya tapi rakyatnya itu tidak bahagia lahir dan batinnya. Nah, lanjut ke alinea ketiga. Bunyinya alinea ketiga ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Spiritual itu agama, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Tuhan. Jadi tidak hanya perjuangan para pahlawan kita, tapi juga ada rahmat dari Allah, dari Tuhan. Kemerdekaan merupakan bagian dari keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas, yang merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Alinea keempat. Panjang sekali nih alinea keempat ini. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama, memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tujuan negara. Nah, dalam alinea keempat ini ada yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal yang disebutkan tadi adalah tujuan negara, ada 4 ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, keempat-empatnya merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Setelah merdeka nih harus gimana nih? Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kemudian di sini ada kata-kata tentang maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ini maknanya ada pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya ada batang tubuh dan pasal-pasal. Nah, kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum itu maknanya adalah pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib mentaati hukum. Bentuk negara Republik Indonesia. Bentuk negaranya adalah kesatuan Republik Indonesia. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun. Jadi kalau republik itu dipilih oleh rakyat. Jadi bentuk republik, bentuk negara republik itu berbeda ya dengan bentuk negara kerajaan. Kalau republik itu berdasarkan pilihan rakyat, kalau kerajaan berdasarkan turun-temurun. Misalnya dari bapaknya yang jadi presiden, kemudian anaknya, kemudian cucunya, itu berbentuk kerajaan. Turun-temurun, tidak ada yang memilih, tapi keluarganya. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat. Jadi bentuk republik ini berdasarkan kedaulatan rakyat.
yang bermakna kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung ini melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR. Nah, dasar negara kita Pancasila. Alinea keempat ini berbunyi, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan isi dari Pancasila. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, tugas hari ini, setelah kalian menyimak materi hari ini, silahkan rumuskan makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar dalam bentuk tabel. Contohnya nih, Ibu kasih contoh. Alinea ke-1, bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, maknanya apa sih? Maknanya menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang adanya penjajahan. Tuh. Nah, sisanya ya, alinea kedua, 3, dan 4 ini silahkan kalian kerjakan sendiri di buku catatan kalian. Kalau yang tidak ada buku catatannya atau buku catatannya masih di Ibu, silahkan di kertas lembar, nanti harus ditempel di buku catatannya. Oke, sekian ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.